Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mujtaba wa ala alihi ahlu sidki wal wafa, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Kaifa halukunna ya akhwat? La'alakunna bi khairin wa afiyah. Ya akhwati fillah, kita bertemu lagi di pelajaran akhlak ya. Alhamdulillah Ustazah punya PDF-nya ya, yang kemarin nanya kenapa buku ini dimulai dari halaman 49 ya. Ini ketemu dia jawabannya. Ustazah juga baru tahu ternyata di PDF-nya itu dari halaman pertama sampai 47 itu yang pakai bahasa Arabnya. Kemudian halaman berikutnya baru terjemahan Indonesianya. Fahimtunna ya akhwat? Ya, kemarin kita sudah menjelaskan, menerangkan tentang muqaddimah di dalam kitab ini. Ya, dan inti dari muqaddimah yang sudah kita terangkan, yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu kadar ilmu yang diperoleh hamba itu tergantung pada kadar pengagungan hatinya terhadap ilmu. Ya, barang siapa yang hatinya dipenuhi penghormatan dan pengagungan kepada ilmu, maka akan layak menjadi wadah ilmu. Semakin berkurang kadar pengagungan hati kepada ilmu, maka akan semakin berkurang pula kadar ilmu yang didapatkan hambanya. Dan keberkahan dalam menuntut ilmu itu adalah mengamalkannya ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ilmu, kita harus mengamalkannya agar ilmu yang didapatkan itu menjadi berkah. Fahimtuna ya akhwati? Silahkan antuna sekarang dibuka bukunya halaman 52 ya. Dibuka bukunya halaman 52 ya. Di dalam buku ini banyak prinsip-prinsip, ada 20 prinsip ya. Prinsip yang pertama membersihkan wadah ilmu. Apa itu wadah ilmu? Wadah ilmu itu adalah hati. Ilmu akan masuk ke dalam hati manakala hati tersebut bersih. Ya, semakin bersih hati, ia akan semakin siap untuk dimasuki ilmu. Ya, kita harus menjauhi dari penyakit-penyakit hati seperti dengki, sombong, angkuh, ya. Kita harus menghindari terutama dari sifat sombong bahwa dia sudah belajar, sudah mendengar, sudah pernah belajar, misalnya udah pernah belajar akhlak, ini diulang lagi, udahlah males dengernya. Nah, itu kita harus tinggalkan sifat itu ya. Walaupun kita udah belajar ya, kita harus tetap menyimak, mendengarkan penjelasan ustazah agar ilmunya berkah ya. Hitung-hitung kita murajaah, kan mengingat-ingat apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, agar hati kita tetap bersih dan ilmu akan mudah masuk ke dalam hati kita. Karena apabila hati kita bersih, maka hati akan semakin siap untuk dimasuki ilmu
ya. Kemudian lihat lagi di bukunya, barang siapa ingin meraih ilmu, hendaklah ia menghiasi batinnya dan menyucikan hatinya dari kotoran. Ilmu adalah permata yang indah, tidak layak untuk ditempatkan kecuali di dalam hati yang bersih. Ya, ilmu adalah permata yang indah. Jadi ilmu itu adalah permata yang indah, jadi tidak layak dia itu ditempatkan di dalam hati yang kotor. Maka kita harus selalu menyucikan hati kita, ya, menjauhi hati kita dari sifat-sifat dengki, sombong, angkuh, ya, ataupun penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kemudian kesucian hati diukur dengan dua hal pokok, ya. Yang pertama, bersihnya hati dari kotoran syubhat. Kemudian yang kedua, bersihnya hati dari kotoran syahwat. Ya, yang pertama, bersihnya hati dari kotoran syubhat. Ya, kita harus menjauhi segala perkara syubhat, ya, agar hati kita tetap bersih. Kemudian kita harus menjaga hati kita juga dari kotoran syahwat, ya. Kemudian, bukankah engkau merasa malu saat bajumu kotor dan dilihat orang lain? Ya, tabaan, ya. Kita malu, ya, apabila baju kita kotor dan dilihat oleh orang lain. Jadi pandangan orang lain juga jelek, ya, ke kita kalau kita memakai baju yang kotor. Maka merasa malulah saat dilihat Allah dalam keadaan hatimu dikotori perasaan dendam, hal-hal yang dibenci Allah, dosa dan maksiat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Ya. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, namun Dia melihat hati dan amalan kalian. Ya, jadi Allah ini tidak melihat fisik seseorang. Ya, kalau fisiknya bagus tapi ternyata hatinya jelek, nah, jadi Allah ini tidak melihat fisik dan harta, namun Allah melihat hati dan amalan kita. Kemudian dibuka halaman 53. Barang siapa membersihkan hatinya, niscaya ilmu akan menempati hati tersebut. Dan barang siapa yang tidak menghilangkan kotoran hatinya, niscaya ilmu akan pergi dari hati itu. Ya, jadi kita harus selalu membersihkan hati. Ya, hati ini bagaikan gelas, dan ilmu itu bagaikan air, ya. Jadi jika gelas itu kosong, ya, atau hati itu kosong dari kotoran-kotoran atau perasaan dendam atau penyakit-penyakit hati, maka air itu akan mudah masuk ke dalam gelas itu, ya, karena gelas itu dalam keadaan kosong, ya. Akan tetapi apabila gelas itu sudah berisi air, kemudian diisi oleh ilmu atau oleh air, ya, maka air itu akan keluar, ya, akan keluar. Karena gelas itu tidak kosong, karena hati itu sudah dikotori, ya, sudah dikotori oleh penyakit hati. Sahal bin Abdullah rahimahullah berkata, hati yang masih dipenuhi hal-hal yang dibenci Allah sulit dimasuki cahaya. Ya, jadi kita harus selalu membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Ya, kita harus menghindari. Kalaupun sudah bersalah, kita harus meminta maaf.
dan orang yang meminta maaf harus memaafkan ya, agar hati kita tetap bersih dan ilmu mudah masuk ke dalam hati kita. Hal fahimtunna ya akhwat? Kita sudah habis di prinsip yang pertama ya. Mungkin cukup sekian ya akhwat. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, insya Allah di prinsip yang kedua minggu depan ya. Syukron ala ihtimamikunna wastima'ikunna, naktafi bihadal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.